Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Browijaya Santanumurti, SPI MSc PhD. Saya adalah dosen program studi aquaculture, Departemen Aquaculture, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Airlangga. Di Fakultas Perikanan dan Kelautan, saya diminta untuk mengajar mata kuliah mikrobiologi. Secara harafiah, mikrobiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup yang sangat kecil. Secara etimologi atau asal-usul bahasa, kata mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 suku kata. Mikros yang berarti kecil, bios yang berarti hidup atau kehidupan, dan logos yang artinya adalah ilmu. Jadi ini adalah terkait dengan ilmu yang mempelajari makhluk hidup berukuran kecil. Di mata kuliah ini, mikrobiologi membahas tentang sifat-sifat dasar, tata nama, morfologi, klasifikasi, pertumbuhan, dan perkembangbiakan bakteri, jamur, juga virus. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan 1. Mampu menguasai ilmu perikanan dan kelautan. 2. Mampu menganalisis hama dan penyakit organisme akuatik seperti virus, bakteri, dan juga jamur. 3. Mampu menyelesaikan permasalahan penyakit organisme akuatik dan kesehatan lingkungan akuatik. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah mikrobiologi ini, pada akhir pembelajaran, mahasiswa mampu mencirikan mikroba dan mampu memahami konsep dasar mikroba pada ikan. Metode pembelajaran yang digunakan ada 3. 1. Proyek mahasiswa, skornya sekitar 60%. 2. Ujian tengah semester 15%. Dan yang terakhir, ujian akhir semester atau yang ketiga dengan nilai 25%. Terima kasih, itu terkait dengan definisi mata kuliah mikrobiologi ini. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dalam kuliah hari ini. Dan ini adalah kuliah mikrobiologi, di mana mikrobiologi itu adalah mempelajari hal-hal yang kecil, di mana mikrobiologi dari 2 kata, mikro dan bio. Ada satu lagi katanya ternyata, sama logi. Mikro itu adalah artinya kecil, bio itu artinya adalah makhluk hidup, dan logi itu adalah ilmu. Jadi ini adalah terkait dengan ilmu mempelajari makhluk hidup. Dan untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-11, saya diminta oleh PJMK untuk memberikan materi salah satu mikrobiologi yang penting dalam perikanan, yaitu adalah jamur. Tapi sebelum itu diingat-ingat, saya mau mengetes gitu ya, di mana mikrobiologi dalam dunia perikanan, tidak hanya perikanan sih, di seluruh makhluk hidup yang ada di dunia inilah, itu ada 4. Yang pertama itu adalah depannya P, ingat namanya apa? Parasit. Terus yang kedua itu depannya B, yaitu adalah bakteri. Yang ketiga, sekalian ngomong ada Mas Amadeus gitu ya. Mas Amadeus, setelah bakteri, sudah parasit, terus depannya J yang akan kita bahas hari ini apa? Jamur, betul sekali gitu ya. Oh, ada satu lagi, nggak usah aja deh, udah tahu semua pastinya. Di mana kita akan membahas jamur, dan jamur itu ada 3 genus yang penting sekali dalam dunia perikanan. Jadi genusnya itu adalah Saprolegnia, Branchiomyces, dan juga Fusarium. Sebenarnya untuk Saprolegnia, Branchiomyces, dan juga yang namanya Fusarium ini, itu termasuk yang namanya Oomycota. Kalau dengan saya diingat arti namanya. Oomycota itu terdiri dari 2 kata, Oo dan Mycota. Mycota itu apa? Oo itu apa? Bisa dilihat di sini. Oo itu hurufnya O gitu ya. O bulat gitu ya. Jadi O itu artinya adalah yang namanya telur atau egg. Jadi kalau misalnya nanti morfologi dari Oomycota itu pasti bentuknya itu seperti telur bulat-bulat seperti ini. Sementara yang namanya Mycota itu dari kata myko yang artinya adalah jamur. Jadi Oomycota itu adalah jamur yang berbentuk seperti telur. Apabila kalian melihat jamur nanti di Microsoft itu ya waktu praktikum atau kalian nanti bekerja, yang bentuknya bulat bisa dikatakan dia termasuk yang namanya Oomycota.
Dan oomycota itu apabila ingin bertambah atau berkembang biak, itu seperti kita manusia, jadi dia ada jantan dan betina. Di mana untuk yang jantan atau male itu adalah namanya anteredium. Jadi dari kata antena dan redium. Ante, ini mohon maaf ya, agak-agak aneh gitu ya. Antena itu kan bentuknya memanjang itu ya. Jadi dalam bahasa Yunani, antena atau ante itu bisa dikatakan memanjang dan itu hanya dimiliki oleh seorang pria. Makanya anteredium itu berarti adalah bagian yang laki-laki atau yang jantan lah kayak gitu. Sementara untuk yang betina kita tahu betina itu telur, berarti dia namanya oogonium. Oo itu telur, gonium itu, onium itu bisa dikatakan seperti ruang telur. Makanya nanti kalau kalian misalnya nanti ujian atau misalnya nanti diskusi sama orang lain, oogonium itu adalah perempuan karena oo itu kan bulat telur dimiliki hanya oleh betina. Untuk anteridium hanya dimiliki oleh yang jantan. Jadi seperti itu, jadi dia melakukan seksual atau berhubungan antara jantan dan betina. Tidak hanya jantan dan betina, kalau misalnya dia dalam keadaan susah, makanannya kurang, kualitas lingkungannya tidak terlalu bagus, dia bisa melakukan yang namanya reproduksi aseksual. Jadi dia seperti memotong bagian dirinya sendiri, tapi dia tidak memotong dalam hal ini. Dia memproduksi yang namanya spora, dan sporanya itu namanya zoospora. Zoosporanya seperti ini. Jadi ada flagelnya. Jadi ciri-ciri khusus oomycota tadi sudah saya jelaskan, pasti ada jantan dan betina. Jantan itu adalah anteredium dan betina adalah oogonium. Jadi kalau aseksualnya dia memproduksi zoospora. Zoo itu adalah hewan zoo gitu ya. Zoo itu kebun binatang. Jadi dia adalah zoospora. Spora yang diproduksi seperti binatang. Binatang itu liar beda sama manusia gitu ya. Makanya zoospora itu karena dia liar, kondisi tidak mengenakkan, dia memproduksi spora sendiri tanpa jantan dan betina, makanya namanya adalah zoospora. Dan zoosporanya ini ada istilah namanya heterokon zoospora. Hetero itu 2, homo itu 1. Kon itu artinya sebenarnya antena, mohon maaf ya agak jorok gitu ya. Makanya heterokon zoospora bisa dilihat tadi bentuknya di sini. Ada 2 flagel, jadi dia tidak homo, hetero. Jadi kenapa dia namanya adalah heterokon zoospora. Ada yang bilang juga dia adalah jamur lain, tapi ini ilmu terkini tahun 2025 baru dinyatakan bahwa si oomycota ini tidak termasuk jamur lagi. Karena salah satu ciri jamur adalah dia memiliki dinding sel yang bernama kitin. Tapi ternyata setelah dicek, di mana teknologi sekarang sudah canggih, bisa dicek dengan DNA dan mikroskop yang lebih detail seperti SEM. Jadi ternyata dinding selnya itu tidak memiliki kitin. Oomycota itu memiliki yang namanya selulosa, di mana biasanya dimiliki oleh tumbuhan, seperti contohnya alga. Tapi karena di sini adalah salah satu mikroorganisme yang penting dalam dunia aquaculture, dia menyebabkan kerugian, maka tetap kita bahas. Lah kerugiannya di mana? Kita langsung saja masuk ke salah satunya, yaitu adalah saprolegnia. Jadi saprolegnia itu terdiri dari 2 kata. Sapros itu dari bahasa Yunani, yang artinya adalah membusuk. Terus dari kata ada juga legnein, legna dia artinya berkumpul atau jadi satu. Dia adalah salah satu jamur apabila mengenai ikan, menyerang ikan. Itu ciri-cirinya ikannya itu terkumpul banyak jamur. Makanya namanya saploegnia, karena nama itu penting. Mungkin seperti nama orang ya, nama saya Muhammad Brawijaya Santanumurti, itu anggapannya doanya, biar seperti Raja Brawijaya lah, seperti itu. Jadi sama kayak nama-nama penyakit itu juga ada artinya. Saploegnia itu bisa dibilang dia adalah jamur yang menyerang ikan dan bentuknya menggerumpal-gerumpal, menggumpal jadi satu seperti ini. Jadi banyak penelitian menyebutkan apabila ikan sudah terkena bentuknya seperti ini, banyak jamurnya, itu 90% terkena yang namanya saprolegnia. Saprolegnia itu ini sudah bisa dicek di internet, pasti tahulah terkait dengan family-nya, ordonya, kingdomnya. Jadi dia termasuk yang namanya oomycota yang dulunya adalah termasuk jamur. Dan apabila menyerang ikan, itu sama seperti kita terkena yang namanya
kutu air. Kalau kutu air itu pasti rasanya gatel, nggak enak gitu kan. Itu sudah ada penelitian yang menyebutkan, jadi kalau misalnya terluka itu ada sel-sel dari darah putih kita tuh mulai beraktif untuk menyembuhkan karena merasa gatal atau merasa luka. Ternyata memang ikan itu akan merasa gatal. Makanya karena gatal mungkin pernah lihat ikan tabrakan sama temennya menggesek-gesekkan atau ke akuarium menggesek-gesekkan karena dia juga gatal tapi tidak punya tangan. Jadi dia menggesek-gesekannya ke akuarium, ke temennya, kalau misalnya di alam ke batu-batuan. Jadi karena dia merasa gatal. Tapi karena gatal, makin digaruk itu makin sakit. Jadi itu akan mungkin pernah dengar namanya menimbulkan infeksi sekunder. Karena lukanya membuka, bakteri itu mulai menyerang masuk. Parasit, walaupun dia itu primer karena dia menggaruk-garuk supaya timbul luka gitu ya. Tapi ada juga yang bakteri yang bisa parasit yang masuk ke dalam tubuh seperti ke dalam pencernaan, usus gitu. Itu akhirnya juga masuk dari luka-luka tersebut. Virus juga bisa masuk. Jadi seperti kita manusia kalau misalnya luka jangan digaruk. Kalau misalnya kita bersin atau apa juga ditutup supaya virus, bakteri, pokoknya infeksi sekunder itu tidak bisa masuk. Ini contohnya untuk ikan yang terkena saprolegnia tadi, pasti ada gerumpelnya, ada kumpulan jamur-jamur di dalamnya. Itu morfologi utama dari yang namanya saprolegnia. Dan dalam dunia Oomycota, mikrobiologi terkait dengan jamur ini, itu tidak hanya saprolegnia yang terkenal lagi namanya adalah Branchiomyces. Branch dalam dunia perikanan, dunia Latin terutama, branch itu sebenarnya artinya adalah insang. Jadi dia adalah Oomycota yang menyerang insang. Jadi apabila di luar nih ikannya aman-aman saja, tidak ada jamur, tapi begitu dibuka, dalamnya itu kok ada gerumbel-gerumbelnya kayak gitu ya. Itu berarti bisa dikatakan dia terserang yang namanya Branchiomyces. Ciri-cirinya hampir sama dengan si saprolegnia, tapi saprolegnia ada di luar tubuh, dia ada di dalam tubuh ikan, terutama ada di dalam insangnya. Sama seperti kita atau saya, misalnya kita suka di tempat ber-AC gitu ya, jamur sukanya yang lembab-lembab, biasanya suhunya mulai agak hangatan kayak gitu. Jadi jamur itu harus hati-hati tentang kualitas airnya ya, terutama suhu. Ini contoh-contohnya, jadi di bagian insangnya itu ada jamurnya. Dan ini yang terakhir hari ini, yaitu adalah Fusarium. Fusarium itu adalah jamur yang bentuknya seperti gumpalan benang. Karena dia itu dari kata fusus yang artinya adalah spindle. Kalau bahasa Inggrisnya spindle gitu. Jadi seperti gulungan benang. Bisa dilihat bentuknya tadi berbeda sama saprolegnia sama Branchiomyces. Jadi bentuknya seperti ini, seperti gumpalan benang. Di mana di sini si Fusarium ini, itu yang paling jelas dia punya hifa. Hifa itu adalah hentaian benang, itu namanya hifa. Di mana hifanya bersepta, septa itu bersekat, bersekat itu seperti ini. Jadi ini tiap benang itu ada sel-selnya, jadi ada sekatnya. Tiap sekatnya itu ada selnya namanya nukleus. Jadi itu berbeda sekali sama yang saprolegnia, sama yang Branchiomyces. Dan dia menyerangnya biasanya ada di permukaan tubuh, tapi dia tidak gerumpul ke semua tubuh ikannya. Biasanya ada di bagian tubuh ikan tertentu saja. Dan kadang nggak kelihatan kok tiba-tiba ikannya pengen gesek-gesek gitu ya. Ternyata dia mengalami gatal dan disebabkan oleh Fusarium ini. Yang paling kelihatan itu adalah dari bentuknya apabila dicek di mikroskop, itu nanti bentuknya seperti gerumpelan benang ini. Ingat ya tadi ya, gerumpelan benang ini ya. Oke, itu untuk kuliah hari ini. Diingat-ingat morfologinya, ada saprolegnia, ada Branchiomyces, terus juga yang terakhir ada Fusarium. Saprolegnia itu berarti dari kata sapros, menggerumpul gitu ya. Sapros itu rotten atau membusuk, legnia itu menggerumpal gitu. Jadi kalau misalnya ada ikan, gerumpel semua itu berarti saprolegnia. Branchiomyces dari kata branch, itu artinya adalah gil atau insang. Apabila di dalam insang ada jamur, kemungkinan dia adalah Branchiomyces. Yang terakhir ada Fusarium, itu tidak terlalu kelihatan, tapi kalau kita cek dengan mikroskop bentuknya seperti untaian benang, seperti itu. Itu untuk kuliah hari ini.
terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih karena kuliahnya sudah selesai dan sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari kalian mahasiswa, silakan angkat tangan. Oh, terima kasih. Silakan. Mas siapa ini? Saya Amadeus. Oh, silakan Mas Amadeus. Ada pertanyaan apa? Saya mau bertanya tentang kalau jamur tadi itu sudah menjangkit ikan, bagaimana cara mengatasinya? Oke, terima kasih Mas Amadeus untuk pertanyaannya. Jadi para mahasiswa semua, apabila ada ikan yang terserang jamur ini, itu yang pasti yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan pemisahan ikan tersebut dengan ikan yang lainnya. Itu istilahnya seperti di karantina, agar ikan itu penyakitnya itu tidak menyebar ke yang lainnya. Jadi itu terlebih dahulu kita angkat, kita pisahkan ke tempat yang lain. Terus bagaimana yang sudah sehat tersebut? Ingat, di situ ikan itu hidupnya di air tersebut kemungkinan juga sudah ada yang namanya jamur ini. Akan lebih baik apabila airnya itu kita ganti. Cara menggantinya ada beberapa cara, misalnya full kuras semuanya, jadi ikannya diambil, ditaruh di tempat yang lain, kita kuras airnya, kita ganti lagi yang baru dimasukkan yang sehat-sehat tadi. Seperti itu. Sementara yang sakit, kita kasih berbagai macam treatment, entah kalian suka yang mana, karena ada beberapa ahli yang lebih pro terhadap herbal, ada yang langsung pengobatan saja, termasuk saya ini adalah pro yang herbal. Seperti kita sakit, kalau kita sakit kan kalau bisa makannya ditambahi gitu ya, yang bernutrisi. Jadi ikan itu kalau bisa dikasih makan-makan yang bernutrisi juga. Jadi yang sebelumnya makannya itu mungkin cuman pelet biasa, ditambahkanlah fermentasi dari berbagai macam olahan lah gitu. Jadi kasihkan terus supaya ikannya masuk, nutrisinya masuk, dikasih vitamin juga bisa, jadinya tambah sehat seperti itu. Jadi begitu Mas Amadeus. Mungkin ada pertanyaan lagi? Terima kasih ya Mas Amadeus untuk pertanyaannya. Oke, satu pertanyaan terakhir, mungkin ada yang bertanya lagi? Oh, silakan. Mas siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Septian. Jadi pertanyaan saya itu mungkin tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya beberapa jenis jamur tersebut sangat mengganggu kelangsungan hidup dari ikan tersebut. Nah, saya ingin bertanya tentang seberapa sih Pak tingkat infeksi dari jamur-jamur tersebut, dan biasanya apa sih penyebab yang paling sering jamur tersebut itu dapat menginfeksi ikan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Septian untuk pertanyaannya. Berarti seberapa parah jamur ini? Sebenarnya data menyebutkan termasuk kita sebagai manusia itu pasti tahulah yang namanya jamur. Ini manusia dulu ya, mohon maaf ya. Kalau misalnya kita terkena jamur gitu, gatel, itu kutu air tidak akan menyebabkan kematian. Hampir tidak menyebabkan kematian. Begitu juga dengan ikan, sebenarnya jamur ini bukan yang paling berbahaya. Dua mikroorganisme yang paling berbahaya yang kepada ikan budidaya itu adalah yang pertama yang paling berbahaya adalah virus, yang kedua adalah bakteri. Baru yang namanya jamur dan parasit. Nah, kenapa mereka berdua virus sama bakteri itu berbahaya? Karena mereka masuk ke tubuh dan menyebabkan mortalitas sampai 80% lah, sel-selnya rusak. Jadi jamur ini tidak berbahaya. Tapi yang menyebabkan berbahaya adalah infeksi sekunder tadi yang saya jelaskan. Di mana kalau misalnya luka, tubuh kita terluka, tubuh ikan ini terluka, di situ bakteri virus yang biasanya masuknya itu lewat mulut, lewat insang, biasanya insang atau mulut ikan itu ada berbagai macam enzim dan mekanisme pencegah penyakit yang dilakukan oleh tubuh untuk mencegah si penyakit ini masuk, itu tidak lewat situ, langsung masuk ke tubuh ikannya. Di mana begitu masuk, langsung ke bagian yang disukai oleh virus, contohnya adalah ginjal, hati, bakteri sukanya di usus, jadi mereka lebih aman. Ibaratnya kalau kita pingin, mohon maaf, misalnya saya adalah penjahat, biasanya itu masuknya lewat luar tuh ada security-nya, ada CCTV-nya, saya tidak lewat situ, tapi saya bobol langsung tembok banknya, di situ aman, tidak ada security. Saya masuk, langsung saya ambil uangnya. Begitu juga dengan virus dan bakterinya, masuk langsung ke bagian ginjal, ke bagian usus, langsung menyebabkan infeksi pada ikan. Seperti itu, Mas Septian. Mungkin ada pertanyaan lagi? Terima kasih kalau begitu Mas Septian. Dan juga terima kasih semuanya
Mohon maaf apabila ada salah baik dan kata ataupun perbuatan saya terhadap kalian semua dalam perkuliahan kali ini. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.